Yang kita kejar adalah foto-foto yang emosional aspek. Di dalam subjek frame kita, semua benda mati. Kalau kita lihat dari video sebelumnya, bisa dilihat di sini sudah dijelaskan bahwa langkah kita pertama di situ melihat situasi Taufik di mana, level skillnya di mana. Dari situlah kita mau optimasi dia, kita optimalkan dia di situ. Kemudian langkah keduanya kita ngelihat Taufik ini goalnya apa, tujuannya kemana, will be. Dari situlah kita susun hari 1, kita kasih pondasi tentang tips motret bagus, kita lihat analisa gearnya dia. Kemudian di hari kedua kita latih si Taufik di teori lighting. Kita kenalin dia continuous light, kita kenalin fast light. Di situ juga kita biar udah tahu tuh dia will be-nya apa gitu, mau menuju apa gitu, goalnya apa. Ternyata di situ dia ungkapkan yang pertama dia street hunting, ingin menjual foto di satu stok. Yang kedua dia pengen bikin video pendek tentang street huntingnya itu, jadi dia untuk upload di sosial medianya. Yang ketiga, di sekitar rumahnya banyak sekali UKM. Jadi di UKM itulah yang ingin dia jadikan nanti kliennya dia untuk jadi konten kreator atau segala macam. Jadi itulah will be-nya dia mau menuju ke situ. Makanya di hari ketiga ini kita bangunlah action plan. Jadi step-stepnya dia apa, strateginya dia apa gitu. Jadi hari ketiga ini fokusnya lebih kepada mengakomodir hari 1 dan hari kedua. Nah, intinya adalah hari ketiga ini lebih kepada action plan yang di request oleh Taufik sendiri. Jadi kita susun, ya nanti kita harapkan si Taufik jalankannya. Kita udah bangun action plan berdasarkan will be-nya dia, situation-nya dia gitu. Dari situlah kita bangun supaya dia bisa cepat menuju goal-nya dia. Di video kemarin, di video kedua itu sudah ditonton, coba aja tonton di sini ya. Itu kita ajarin dia nyeting lighting, strobis, gimana juga membedakan antara continuous light dengan flashlight ya. Jadi mudah-mudahan dia praktekkan di hari ke-1. Kita ajarin dia teori komposisi. Kebetulan alhamdulillah dia udah memahami line and kurva, udah lumayan cukup. Artinya tinggal dia push aja. Kemudian kita udah fokuskan juga dia memahami dynamic range ya. Bagaimana kita persiapkan Taufik, kita ngelihat di mana posisi Taufik, situationnya Taufik, will be-nya Taufik. Situationnya itu adalah di mana posisi Taufik sekarang, apa pain problemnya di mana gitu. Kemudian dia apa cita-citanya, goalnya dia apa. Nah itulah kita akomodir, kita bentuklah strategi plan di hari ketiga ini. Jadi tadi disebutkan kan, hari 3 kan yang dia kejar, yang pertama adalah street fotografi. Kita udah susun tuh nanti strategi apa yang ngebuat kamu tuh cepat. Nah, itu ada poin keempat, leverage. Leverage itu daya ungkit namanya. Jadi mempercepat. Nah itu kita buat di street fotografi, kita pilihin genre-genre tertentu yang ngebuat kamu tuh bisa ngebut. Nah itu semua, tetapi kita beranjak dari gearnya dia juga. Apa yang dia punya? Dia punya ini Canon, kemudian dia punya tele, kemudian dia punya strobis, handphone, laptop. Nah jadi Canon ini yang sakit. Jadi dari situlah kita berangkat. Jadi kita nggak push
dia harus beli ini, beli itu. Tapi mudah-mudahan kalau dia nabung nanti dia pelan-pelan dia tambah. Saya udah bilang sama dia lensa 50 mili fix. Habis itu dia punya apa namanya yang wide-nya lebih gitu. Boleh juga di action cam. Jadi dia dapat 10. Ini kan lensa kit kan 1855 kan. Kemudian dia juga perlu trigger untuk men-trigger strobisnya. Kemudian dia perlu filter ND, natural density. Jadi itulah variabel yang kita kasih sama dia, inventarisir yang akan dia kejar. Namun untuk saat ini kita nggak ngomongin itu. Yang kita omongin adalah gimana dengan gearnya dia yang ada kita bisa maksimalkan. Jadi kita pilihlah dari situationnya dia, posisinya dia, pain problemnya dia. Kemudian kita bergerak ke mimpinya dia, goalnya dia, will be-nya dia. Kita bentuklah action plan. Itu kan yang pertama ada namanya street fotografi. Kemudian yang kedua dia pengen bikin video pendek tentang street fotografi itu juga. Yang ketiga dia pengen jadi content creator untuk ngegarap UKM-UKM yang ada di sekitar rumahnya dia. Jadi 3 planning itulah. Nah contohnya ini sekarang peak. Contohnya kita ngomongin sekarang UKM dulu ya. Karena situasi ini kan siang. Jadi sekarang ini kita syuting lagi siang nih. Jadi nanti rencana saya mau ngajuin dia street fotografi itu nanti sore. Supaya cahayanya lebih berdimensi. Makanya saya bilang sama dia, hindari waktu siang. Lebih bagus kita gunakan pagi atau sore hari. Karena cahaya itu di bawah. Jadi nggak direct langsung ke subjek. Jadi karena sekarang siang hari, jadi saya lompatin dulu, saya ngomongin tentang jasa foto produk. Jadi di dalam jasa foto produk untuk ngegarap UKM-UKM itu Fik, kita perlu ingat bahwa mereka itu perlu foto-foto yang bersifat komersial. Jadi foto yang komersial itu bisa kita bagi dua. Yang pertama namanya fungsional aspek. Fungsional aspek itu foto itu apa ada aja. Jadi kalau misalnya dia jual, ini kan contoh sampel nih produk. Nah ini biasanya pakai background putih. Kan sering kamu lihat kan? Dia doang cekrek gitu. Itu fungsional aspek. Habis jadi lebih kepada apa adanya. Tidak ada emosional. Nah, yang kedua emosional aspek. Emosional itu yang faktor-faktor yang menggugah, yang ngebuat gue jadi pengen gitu. Emosional aspek itulah kita perlu penataan seperti ini. Kita buat ada properti. Jadi nanti kita selipkan dia di sini. Bisa aja nanti kita buat ini gelasnya tumpah. Jadi lebih foto-foto yang menggugah, emosional. Jadi ada dua yang dibutuhkan oleh owner UKM. Pebisnis UKM itu perlu foto-foto yang fungsional aspek dan emosional aspek. Kalau yang fungsional aspek sih biasanya dia udah bisa buat. Dia pakai handphone aja, dia pakai background putih dia jadi itu. Taruh foto. Jadi jangan kita kejar itu. Yang kita kejar adalah foto-foto yang emosional aspek. Yang foto-foto yang punya teknik komposisi. Nah, kalau kita ngomongin ini foto produk, ini adalah induknya itu still life fotografi. Kalau diambil dulu pelukis itu kan suka tuh lukisan buah di meja, ada botol, ada bunga-bunga, ya kan? Itu still life. Nah, still life fotografi itu dia melebar lebih kepada nanti ini foto produk. Bisa juga foto food and beverage. Jadi apa tuh still life? Still life itu intinya yang penting di dalam subjek frame kita semua benda mati. Semua benda mati. Ya, nggak ada yang benda hidup di sini. Jadi kenapa dia disebut still life? Karena benda mati itu kita kasih penata-letaan yang artistik sehingga dia menjadi hidup. Itulah still life. Makanya tetap hidup. Padahal dia benda mati. Jadi still life itu adalah objek yang kita foto itu semua benda mati, tapi dia memiliki kesan hidup. Dengan apa? Dengan komposisi. Jadi kuncinya di still life adalah cahaya, komposisi, tata letak, sama properti. Makanya ini ada meja saya siapin. Ini juga saya punya koleksi ini Pik. Tuh meja, papan, boleh dikoleksi. Nah, kemudian saya banyak tuh piring-piring, banyak segala macam. Nah ini saya bangun nih kopi. Tuh,
Saya tempel aja begitu. Ini juga begitu nih, saya bikin pakai kalung goni. Ini tinggal copot tuh, nggak tumpah dia. Inilah properti. Jadi properti ini tinggal saya susun begini, saya tinggal foto. Nah ini bisa kita taburin. Jadi udah lumayan lah kita punya prop untuk foto-foto emosional aspek dari produk ini. Oh ya, ini produk ini cuma simulasi ya. Sebenarnya Nona Rempah ini dia jual bumbu dapur, rempah herbal. Tapi karena saya lagi buat Taufik Coffee, saya bikin aja, saya tempel aja ini Nona Coffee. Padahal dia nggak ada produknya. Dia produknya rempah herbal, bumbu dapur. Jadi nggak ada kopi. Ini klien saya dulu. Jadi artinya apa? Penting kita ngebangun prop. Nah, kenapa still life ini saya masukin juga ke diri kamu? Padahal kamu juga nanti ceritanya adalah street fotografi. Ingat, dalam street fotografi juga penting still life. Still life. Jadi ketika kamu jalan nanti di taman, perkotaan atau pedesaan, kamu nemuilah sedaun, ada daun begitu. Kamu ambil daun ini, kamu taruh di komposisi, kamu letakkan di batu-batu atau genangan air atau apa segala macam, kamu foto dia. Di street fotografi kamu sudah melakukan juga still life. Jadi kalau kamu mau dalamin komposisi, kalau kamu mau ahli dalam pencahayaan, dalam tata letak, nyusun-nyusun, dalamilah still life. Dari still life. Still life. Jadi dia lebih kepada cara kita membangun komposisi, kemudian menato pencahayaan. Cukup satu lampu juga lumayan lah. Nanti saya ajarin sama kamu satu lampu kok. Jadi bangun properti, bikin properti supaya untuk emosional aspek ya. Jadi foto-foto kayak gini kan, ini kan kopi bubuk, berarti kita perlu kopi bijinya gitu kan. Jadi lebih kepada dia sedikit banyak menemani dari komposisi produk ini gitu. Jadi beginilah yang dibutuhkan sama owner untuk dalam fotografi. Cukup dia aja ya. Nah baru kita nambah ini sekarang sebagai emosional aspek elemen properti ini. Ya. Enak kan Pik? Jadi kita nggak perlu banyak ya kan? Nah ini kita ngebentuk nih kan diagonal Pik. Jadi sampai sini aja. Nah ini gimana? Ngebentuk huruf S, ingat? Iya. Ya, bagus Pik. Gunakan dia obat nyamuk. Tapi backgroundnya kurang hitam ya. Nanti kita matiin lampu ini. Ya Pak.
kan diagonal kan, sudut ke sudutnya. Tuh. Ya. Ya, udah. Tuh, kurva kan, line kurva. Jangan ganggu lagi semua, tetap kayak tadi. Oke lah, ini lagi lah. Oke. Sip, udah pick dulu. Nah nih, jadi terakhir inilah dia, kita isi semua. Kan dari awal kotak, kemudian ini diagonal, kemudian ini. Jadi kita bangun satu-satu. Jadi kita bangun satu-satu. Jadi jangan langsung semuanya, ngerti gak? Oke sip. Ya oke deh. Mantap. Terus. Terus ini lagi. Dalil. Jangan stop. Yes, keren. Siap nggak? Siap, siap.
live ini saya masukin juga ke diri kamu. Padahal kamu juga nanti cita-citanya adalah street fotografi. Ingat, dalam street fotografi juga penting still life. Still life. Jadi ketika kamu jalan nanti di taman perkotaan atau pedesaan, kamu nemuilah sedaun, ada daun begitu. Kamu ambil daun ini, kamu taruh di komposisi, kamu letakkan di batu-batu atau genangan air atau apa segala macam, kamu foto dia. Di street fotografi kamu sudah melakukan juga still life. Jadi kalau kamu mau dalamin komposisi, kalau kamu mau ahli dalam pencahayaan, dalam tata letak, nyusun-nyusun, dalamilah still life. Terus ambil sini. Petik, ambil. Petik. Nanti kamu lihat apa ini. Ambil apa nih? Ya, ambil lagi angle-nya, mumpung di sini. Jangan lupa angle di main-mainin. Ini aku dapat kurva S nih. S. Jadi nggak? Nah, deketin papa. Ya, sip. Sini. Sini. Dia traveling. Dia rame-rame. Apa lagi? Sandaran di mobil. Dari sana, cahaya sana, berarti ambil dari sana. Jadi kita ngambil speednya rendahin lagi. Kita usahakan dia speednya rendah. Oke. Nah, mundur ya. Nah, lu jepret, ya.
maju dikit. Kebanyakan. Ya. Tadi flashnya nyala nggak semua? Tadi coba. Hah? Nah, ini Mas Niko, saya punya sebuah video ini. Kalau bisa mohon direction gimana, dikoreksi apa yang bagus, yang salah, yang gimana. Oh, oke. Oh, video ini ya. Dia udah punya video pendek yang dia buat sendiri. Dia minta saya reaction. Jadi saya ngomong sama dia, yang penting kalau kita bikin video pendek, itu penting kita punya script dulu, rencana kita shoot apa. Makanya kayak tadi kan, Iya. si Khalil tahu footage-nya apa lagi yang kurang, Lil. Oh, footage-nya kita ada 5, yang ini udah, yang udah ini. Jadi semua direncanain. Jadi kalau kita nggak rencanain, kita bingung apa footage. Footage itu ini ya, potongan video-video itu footage namanya. Jadi yang penting kita kumpulkan dulu footage. Nah, footage itu apa isinya? Bisa B-roll. B-roll itu yang sinematik, video-video yang ibaratnya detail, atau kalau hujan nih, sekarang lagi musim hujan, tetesan air. Kemudian ada A-roll. A-roll itu apa? A-roll itu yang sesuai dengan narasi. Jadi yang keren-kerennya itu B-roll. A-roll itu narasi, itulah liputan. Betul-betul ceritanya lah gitu. Jadi kalau B-roll itu nggak ada, videonya jadi biasa banget. Makanya B-roll itu penting ya. Itulah footage yang kita kumpulkan, B-roll dan footage A-roll. Nah, jadi potongan-potongan video itulah yang kita susun nanti di dalam konten kita. Jadi coba deh kita lihat nih videonya Taufik yang pendeknya gimana. Ya, play. Nah, ini dia videonya. Wah, pertamanya bagus nih, ada lilin, itu B-roll ya. Yang pertama tadi B-roll. Nah, ini ada John Waker, ini bagus nih. Ini juga B-roll. Musiknya juga bagus, sesuai moodnya dapet. Udah lumayan, ini udah bagus nih B-roll pertama. Nah, footage yang ketiga di sini, Mas Taufik lagi tidur nih ya. Iya. Lagi Oke, stop. Kita stop dulu ya. Udah oke ya. Dia tadi ini kita ngomong nih 3 footage aja dulu ya. Nanti detailnya di materi ya. Footage pertama dia lilin nyala. Itu moodnya dapet. Kita ada impresi di situ. Keren juga nih. Warnanya kuning gitu lampunya. Itulah B-roll. Footage yang kedua jam waker. Tek. Di jam waker itu saya lihat cahaya lilin itu masih kena di tempias. Itu B-roll juga. Tapi yang standar ya, yang enggak B-roll yang muter-muter, ada yang ini. Itu udah bagus lah, enggak apa-apa lah. Standar aja dulu. Yang penting lu udah punya footage B-roll 2. Nah, begitu masuk ke narasi, lu lagi bengong gitu, lagi melamun, narasinya udah benar. Jadi dari lilin ke jam waker, kemudian si orangnya lagi si Taufiknya lagi mikir gitu. Ini gue mau ngapain lagi nih? Gue mau kemana gitu kan? Nah, disinilah yang perlu kita optimasi. Lightingnya nggak connect. Cahayanya bagusnya si Taufik tadi yang pas tidur, lightingnya samain sama waktu jam waker. Kan dari lilin ke jam waker, si jam waker masih kena tuh tempias cahaya lilin kan. Iya. Nah, yang si Taufik waktu tidur kenain juga cahaya yang kuning. Bisa pakai cahaya kayak gini nih, atau yang gini. Nah, cahaya di atas ini. Jadi artinya apa? Lightnya connect. Jadi seolah-olah dia cahaya lilin. Jadi kalau diakalin, nah ini bisa buat begini. Ini bolan biasa, ya kan? Ini bolan biasa. Nah ini Tupperware. Orange. Footage yang ketiga,
saat si Taufik ngomong, kita perlu lighting ini aja nih. Tuh. Coba lihat sini. Ngadep sini. Tuh. Lighting ini yang kita perlukan. Dia kuning tuh. Nah, footage inilah yang kita butuhkan supaya dia connect. Jadi kalau kita mau konekin lampunya Taufik dengan sekuen tadi, dengan footage tadi, footage lilin, jam waker, habis itu Taufik lagi bengong ya. Nih gue bikin aja ya satu simulasi. Kita cuma modal ini aja nih, orange. Jadi jatuhnya ke wajah Taufik dia warnanya kuning tuh, ya kan? Kemudian kita tambahin lagi biar kuat, sama itu kuning. Jadi dia connect nanti ya. Oke, ini kita matiin lampunya. Ini saya matiin lampunya.